Bapak Bayu Surya Pramana, selaku moderator pada kegiatan webinar implementasi deep learning dalam konteks pembelajaran kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua FK MGMP Geografi Provinsi Jawa Barat, Bapak Edi. Beliau sangat memotivasi kita semua untuk forum komunikasi MGMP Geografi, di mana kita bisa memberikan apa yang kita mampu untuk keberlanjutan forum komunikasi MGMP Geografi ini. Begitu pula dengan Bapak Sekjen, Bapak Trisno, Ibu Bendahara, Ibu Ani, dan seluruh peserta webinar implementasi deep learning dalam konteks pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Di sini sebetulnya kita hanya lebih ke sharing berbagi terkait deep learning itu apa. Kebetulan apa yang saya canangkan di sini tidak berupa best practice pada saat pembelajaran, tapi bagaimana hal itu saya sandingkan untuk pembelajaran bermutu gitu. Nah ini tentu saja berkaitan dengan tugas saya di KCD 8 seperti itu. Nanti saya berupaya mengupas apa itu deep learning dalam kacamata saya. Seperti itu Pak Bayu. Izin share untuk materinya. Awesome. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, sudah Bu. Hmm. Hmm. Untuk presentasi kali ini, saya berupaya mencoba untuk memahami apa itu deep learning. Maka clue yang saya tampilkan yaitu menelusuri deep learning, konsep dan implementasi. Nah, ini peran pendamping atau pengawas dalam implementasi deep learning ya. Baik, selanjutnya, sorry. Nah, apa yang kita pahami terkait pembelajaran mendalam? Nah, jadi Bapak Ibu mungkin di sini sudah terutama Pak Bayu sendiri ya yang merupakan narasumber dari deep learning itu, kita sudah sama-sama ada di benak kita sekarang itu apa yang kita pahami terkait pembelajaran mendalam, yaitu terkait dengan pengalaman belajar Bapak Ibu. Karena deep learning ini merupakan pendekatan, gitu, pendekatan dalam pembelajaran. Nah ini terkait juga dengan kompetensi dan kapabilitas. Kompetensi di sini artinya yaitu bagaimana nanti ke depannya anak didik kita bisa mengumpulkan pengetahuan, menginput pengetahuan itu, dan kapabilitas di sini berarti dengan pengetahuan geografi yang mereka miliki, mereka bisa menggunakan kompetensi itu dalam konteksnya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Saya berpikir di sini bahwa kita sebagai guru geografi tentu saja pembelajaran mendalam itu seyogyanya sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Karena dalam hal ini saya sebagai guru geografi itu dilihat dari pada saat proses pembelajaran di kelas tidak hanya melihat dari buku teks seperti itu, arti dari misalkan apa itu pengertian dari geografi, tapi kita mencoba menyikapi bagaimana anak didik kita agar mencintai lingkungannya, anak didik kita agar mencintai Indonesia secara kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Kelebihan dalam hal ini tentu saja kita ketahui bahwa potensi dari negara kita itu sangat besar sekali dari segi barak tambang dan lain-lain, dari segi pariwisata, kekayaan alamnya sangat luar biasa. Nah, kekurangan kekurangan saya pikir di sini lebih ke bagaimana cara pengelolaan segala sumber daya alam yang kita miliki itu. Dari sekian yang melimpah itu bagaimana kita sebagai warga civilization di sini atau sebagai guru
menyampaikan itu kepada siswa agar, nantinya kita bisa melestarikan apa yang kita punya, seperti itu. Tidak tidak, tidak berupaya untuk, "Oh ini, hal ini berarti lebih ke kontekstual book saja," tidak seperti itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini pertanyaan pemantiknya, mengapa deep learning gitu? Apa yang membuatnya mendalam? Mengapa deep learning penting? Bagaimana implikasinya dalam pembelajaran bermutu? Nah, ini pembelajaran bermutu, saya sampaikan di sini berkaitan dengan, keberadaan kita, masa depan akan selalu penuh kejutan. Dalam artian di sini, terdiri dari dampak dan ketidakpastian, seperti itu. Adanya perubahan iklim, adanya penuaan, di sini nanti terkait, bagi saya ya, maaf, mungkin di sini kebanyakannya, generasi Gen Z begitu, kalau saya milenial itu, sangat merasakan sekali itu guncangan ekonomi, terus ada beberapa, eee, bencana alam, pandemi ya, kita sudah dari sana, terus ada pelanggaran data, eee, terkait dari pandemi juga ternyata, oh seperti itu ya, yang kemarin itu pelayanan untuk lain-lainnya. Selanjutnya ada pemadaman listrik internet terganggu, perang cyber dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling krusial yaitu adanya kecerdasan buatan umum dan, kita melihat itu, di deep learning ini sebagai adanya, untuk proses ke pembelajaran seperti, eee, AI itu ya. Nah, di sini kita masuk baru lalu pikir mutu, ada time-nya, ada quality improvement-nya. Jadi kita, tahu dulu standarnya seperti apa. Di sini kita action, ada planning, ada, cek, dan kita lakukan seperti apa. Terus seperti itu sampai akhirnya quality improvement-nya, kita capai. Selanjutnya di sini penyamaan persepsi, itu standarnya ini adalah kepuasan pelanggan. Jika itu lingkupnya adalah sekolah, berarti kepuasan pelanggan ini adalah masyarakat. Salah satunya adalah kita sebagai guru geografi. Jika kita dalam pembelajaran itu di kelas tidak hanya, kontekstual book, nah nanti itu, kepuasan pelanggan dalam hal ini di sini itu adalah, siswa kita, ya. Makanya, siswa kita akan melihat bahwa ibu guru ini menyenangkan, bapak guru ini menyenangkan, ibu guru ini galak, bapak guru ini, humble dan sebagainya. Itu adalah kepuasan pelanggan di pembelajaran bermutu ya Bapak Ibu. Selanjutnya internal customer itu adalah kita, guru, wali kelas, kepala sekolah, ada guru, BK dan sebagainya, banyak sekali guru mata pelajaran lainnya. Selanjutnya external customer, di sini adalah primary, yang paling dasar adalah siswa kita, penerima langsung layanan kita gitu. Guru geografi, nanti kita harus bagaimana nih memberikan pembelajaran di kelas, seperti itu. Pentingnya mengetahui dan mengenal siswa, ini asesmen awal. Dari sekian, siswa, eee, misalnya kalau kita berapa kelas yang kita, rombelnya berapa yang diterima oleh sekolah itu, nanti kita lihat, background mereka itu dari, apa saja, bagaimana. Jadi kita mengetahui pada saat proses pembelajaran, kita akan memahami kenapa, anak ini yang tadinya antusias, kenapa jadi murung atau nilainya dan sebagainya, itu dilihat. Jadi kita melihat dulu asesmen awal, the king-nya. Nah, sekunderinya yaitu ada orang tua, ada pemerintah, ada sekolah, selanjutnya dunia usaha atau industri, seperti itu. Nah, di sini, timbul adanya pembelajaran bermutu, yaitu sekolah dan kita sebagai guru, tentunya guru geografi gitu, di SMA. Nah, nanti ke pembelajaran bermutu itu tentu saja ada tadi, memiliki standar. Dan yang kedua yaitu memuaskan pelanggan. Yang tadi sudah saya jabarkan bahwa customer yang paling primary, yang paling ini adalah siswa-siswi kita, bagaimana mereka menangkap apa yang kita berikan di kelas, seperti itu. Selanjutnya well-being di sekolah. Ini dasar mendidik, dan mengajar, ada cerita ikhlas di sana. Kita sebagai guru memberikan apa yang kita, eee, ketahui, apa yang ingin kita bentuk, bagaimana nanti output-nya siswa-siswi kita gitu, seperti itu. Nah ini
pengajaran dan pendidikan, teaching and education, pembelajaran atau learning, ada having, ada loving, ada being, ada health. Having kita punya itu kondisi sekolahnya bagaimana, sarana prasarananya bagaimana, lingkungan sekitar, peringkat dan organisasi sekolah, kurikulum, penjadwalan di kelas seperti apa nanti, ada bagian-bagiannya, penugasannya, tata tertib, keamanan sarana prasarana program sekolah. Relasi sosialnya, bikin pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada dinamika kelompok, relasi guru peserta didik, relasi antar peserta didik, apakah ada perlindungan dan sebagainya, kerjasama dengan orang tua, seperti itu. Being-nya pemenuhan diri, di sini pemaknaan hasil belajar, kesempatan untuk dibimbing, diberi semangat, mempengaruhi keputusan yang diambil pihak sekolah. Di sini ada peningkatan kepercayaan diri, penggunaan kreativitas, dan sebagainya. Selanjutnya, status kesehatan. Gejala psikosomatik, tentu ada penyakit kronis atau penyakit musiman, dan lain-lain. Nah, ini status kesehatan itu menjadi suatu hal yang penting, fenomenal setelah kita adanya serangan pandemi ya, seperti itu. 2 tahun kurang lebih, kita pembelajarannya serasa stuck, tapi kita sebagai guru, sebagai ujung tombak itu harus bagaimana kita mengaplikasikan hal itu pada teknologi pembelajaran. Jadi kita tidak hanya guru-guru itu adalah pahlawan dalam hal ini, tidak bisa luring, bisa ada daring. Kita belajar cepat pada saat itu, seperti itu. Kenapa kesehatan sekarang masuk pada proses atau masuk ke pendekatan yang deep learning ini, seperti itu. Selanjutnya kita lihat perjalanan ribuan tahun paradigma pendidikan kita. Paradigmanya dimulai dari idealisme, realisme, ada pragmatisme, eksistensialisme, terus ada progresivisme, sampai ke strukturalisme. Yang ini yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pengetahuan nanti ke depannya. Nah, pandangan filosofis dari filsafat tradisional, ini ada implikasi pendidikannya, kritik terhadap paradigmanya, saya telah dulu, sangat dipengaruhi oleh Plato, menekankan pada ide-ide dan alam pikiran ketimbang hal-hal material, dicetuskan oleh murid Plato yaitu Aristoteles, meyakini bahwa selain ide, hal-hal material juga penting untuk dipelajari. Nah, itu selanjutnya ke implikasi pendidikan dan kritik terhadap paradigmanya. Selanjutnya ke filsafat modernnya, yaitu dipopulerkan oleh William James dan John Dewey, menekankan pada ilmu berbasis bukti empiris, masalah kontekstual dan hasil akhir, seperti itu. Nah, ini filsafat modern. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori pendidikan kontemporer. Nah, ini didukung oleh Descartes dan Russell, muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional dan metode formal dalam pengajaran. Pengetahuan adalah tidak objektif, tidak lengkap, dan dibangun oleh manusia melalui pengalaman dan interaksi sosial. Kalau konstruktivisme seperti itu. Nanti implikasi pendidikannya yang terakhir, saya sebutkan yang terakhir saja, sekolah merupakan tempat untuk mereview tatanan sosial dan mendorong keadilan sosial. Nah, kritik terhadap paradigma ini ada beberapa, yaitu keadilan sosial perlu didefinisikan dalam natur dasarnya, bukan berdasarkan konstruksi sosial atau kepentingan minoritas. Nah, ini perjalanan ribuan tahun paradigma pendidikan, seperti itu. Nah, tentu saja ini ada implikasinya terhadap perkembangan dari kurikulum di Indonesia, seperti itu, sampai akhirnya pada saat ini muncul adanya pendekatan deep learning. Oke. Nah, ini guru kepikiran menerapkan ini ke murid. Jadi ini berawal dari adanya surface learning, pasif menghafal informasi, tapi ini perlu saya pikir karena pada saat anak kelas 10 itu masuk ke pembelajaran geografi, atau di kelas 10 itu maksudnya ke IPAS ya, ada ilmu pengetahuan alam dan sosial, seperti itu, kita pun mengenalkan beberapa konsep-konsep geografi, seperti itu. Ada beberapa di antaranya memang itu sulit dipahami oleh anak didik kita yang dari SMP. Nah, ini pola pikirnya agak diubah, itu seperti apa?
Salah satunya memang masih diperlukan adanya proses pengakuan seperti itu. Tapi selanjutnya pembelajaran itu harus bagaimana? Maka timbul adanya pendekatan deep learning Mbak Eni. Jadi mulai deep learning itu seperti apa sih? Karena awalnya itu adanya membuat simulasi terlibat dulu lebih menyenangkan, joyful ya. Aktif mengkonstruksi pembelajaran sudah bagi game itu ini kaitannya ke ini harus dibiasakan pembelajaran kita dan saya percaya bahwa guru geografi itu sudah bisa memahami ini gitu. Jadi pada saat ada deep learning, sebagian dari kita sudah mengupayakan itu. Oh, saya sudah biasa memberikan hal-hal yang sangat kompleks gitu di kehidupan pembelajaran di kelas. Termasuk mungkin nanti yang ada di sekitar di Kubuntang ya, ada Pak Yudi tadi saya lihat, itu kan terkait dengan adanya longsor di sana, adanya galian dan sebagainya. Nah, itu bisa langsung dikonstruktivisme ke pembelajaran. Itu sudah biasa kita lakukan kan. Ada longsoran, terus ada banjir, ada gempa bumi. Nah, ini sudah biasa kita berikan di kelas seperti itu. Selanjutnya berbasis pengalaman dunia nyata, memecahkan masalah kontekstual, kontribusi dan partisipasi diapresiasi seperti itu. Lebih fokus ke induktif ketimbang deduktif, lebih ringan bagi guru dari sisi perencanaan. Selain non-autentik juga ada asesmen autentik seperti itu. Refleksi adalah kegiatan sentral, bukan pajangan. Berbasis interaksi sosial, ada opini, diskusi, kolaborasi. Dasar dari kolaborasi di negara kita ya tentu saja itu berawal dari adanya gotong royong. Jadi itu sudah terbiasa gitu. Tapi aplikasi pembelajaran pendidikan itu adanya kata dari kolaborasi tadi. Ada identifikasi dan membangun koneksi antar konsep seperti itu. Selanjutnya membuat generalisasi dengan uji hipotesis sendiri. Nah, ini di deep learning ini nanti untuk proses pembelajarannya itu oleh Ibu Eva yaitu sangat ini sekali update sekali ya ke pembelajaran. Seperti itu nanti akan diberikan oleh Bu Eva. Selanjutnya, nah ini bagaimana menumbuhkan lingkungan belajar deep learning. Yang pertama yaitu kita sebagai guru cipta pembelajaran yang didorong oleh rasa ingin tahu, mengerjakan isu-isu nyata yang relevan bagi diri mereka sendiri dan dunia. Jadi pembelajaran di kelas, khususnya di kelas geografi, itu saya pikir kita sebagai guru geografi itu sudah terbiasa gitu. Pada saat terjadi adanya itu apa di atau kejadian-kejadian proses bencana alam seperti itu kita ambil ke kelas ini proses seperti ini dan itu biasanya peserta didik kita, murid kita itu sangat antusias itu mendengarkan, memahami, terus mereka aktif, Ibu kalau begini. Nah itu suasana itu yang kita ciptakan. Selanjutnya kita ajari siswa untuk menjadi perancang masalah, berpikir apa adanya, menjadi berpikir tentang usulan apa yang mungkin terjadi ke depannya. Seperti itu. Ajukan masalah yang dapat melibatkan anak-anak, bukan hanya diminta untuk memecahkannya. Berikan kesempatan untuk menemukan solusi atau ambiguitas baru, bukan hanya menemukan jawaban atas masalah yang telah terjawab. Selanjutnya, dorong kehidupan sebagai amatir abadi di mana pembelajaran adalah tentang mengambil risiko dan merupakan usaha seumur hidup. Jadi tadi lifelong learner gitu ya. Jadi kita mau belajar seumur hidup gitu. Dunia pun demikian gitu. Selanjutnya percaya bahwa anak-anak akan melampaui semua harapan kita. Di mana kita mengajari mereka untuk tidak takut terhadap hal-hal yang tidak diketahui, tetapi untuk menjadi ingin tahu. Yang terakhir adalah kenali bahwa inovasi dan kreativitas sudah ada dalam DNA setiap manusia. Gitu. Selanjutnya, pelajaran mendalam. Jadi dari Puskerjar ini definisi pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful.
bermakna, meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Melalui olah pikir, intelektual, olah hati, etika, olah rasa, estetik, dan olahraga, kinestetik secara holistik dan terpadu. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kita melihat deep learning itu merupakan cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan, artificial neural network, untuk belajar mewakili data dalam hierarki yang mendalam dari konsep. Nah, konsep ini mirip dengan cara otak manusia memproses informasi, yang membuat deep learning sangat efektif dalam mengenali pola kompleks dan membuat prediksi. Seperti itu. Selanjutnya, banyak lapisan atau layer yang saling terhubung. Setiap lapisan memproses data dengan cara yang semakin abstrak, menciptakan representasi yang lebih kompleks dari data masukan. Proses ini sering disebut sebagai pembelajaran representasi yang bertingkat seperti itu. Jadi pada dasarnya deep learning melibatkan penggunaan jaringan saraf tiruan yang terdiri dari banyak lapisan layer yang saling terhubung. Setiap lapisan memproses data dengan cara yang semakin abstrak, menciptakan representasi yang lebih kompleks dari data masukan. Proses ini sering disebut sebagai pembelajaran representasi yang tingkat seperti itu. Jadi mulai pada saat di kelas 10 kita mengenalkan apa itu geografi, apa itu konsep geografi, prinsip, pendekatan, eh, aspek geografi itu apa, ruang lingkupnya bagaimana, masuk ke nanti secara kecil itu bagaimana, kelas itu bagaimana, cara cara kita mengkolaborasi itu bagaimana, seperti itu. Masuk ke pembelajaran-pembelajaran lainnya, secara fisik ya ada litosfer, pedosfer, ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan seterusnya seperti itu. Mulai nanti kita juga memberikan bagaimana posisi strategis Indonesia gitu di poros maritim dunia dan terus berjenjang seperti itu di fase F ya. Tadi kalau yang awal-awal tuh di fase E dulu itu masuknya ke IPAS ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini pembelajaran mendalam sebagai solusi itu diawali dari tadi berkesadaran, mindful dulu, berkesadaran bahwa kita secara scaffolding ya kita mendorong, membantu dulu awalnya bagaimana siswa-siswi kita di kelas itu pada saat akan mempelajari geografi, pada saat akan menerima mata pelajaran geografi itu berkesadaran dulu. Jadi kita gurunya yang membentuk itu, scaffolding itu dibentuk ya, konstruktivisme itu dibentuk oleh kita. Dan kita harap dari sana siswa-siswi kita itu bisa membentuk beberapa hal dari konsep-konsep yang kita berikan seperti itu. Maka pembelajaran itu menjadi bermakna, meaningful seperti itu. Dan tentu saja setelah mereka berkesadaran belajar mindful terus meaningful, nanti ada proses saya tahu nih bedanya mempengaruhi dengan misalnya di transit area itu dengan proses lain-lainnya seperti itu, perbedaan-perbedaan seperti itu di konsep geografi. Nah itu jadi mereka merasa gembira gitu. Bahkan pada saat mereka tahu aglomerasi, yang saya tahu, jadi mereka sering gitu pakai kata itu, oh ibu aglomerasi itu mengelompokkan ya, berarti gini gini gini. Oh ada beberapa mereka, ibu itu aglomerasi ya dikelompokkan. Jadi ada sesuatu hal yang baru di pikiran mereka itu, di pikiran siswa-siswa kita itu, kalau kitanya bisa mengkonstruk itu di scaffolding itu memberikan bantuan ya bagaimana pembentukan suatu konsep, itu anak itu akan mengena gitu, seperti itu. Terus saya misalnya kan ada konsep esensial geografi, esensial itu penting ya. Kadang kata itu jadi dipakai pada saat proses-proses lainnya di kelas gitu. Jadi oh ini, oh ngerti ibu kayak gini, oh iya iya seperti itu. Nah ini maksudnya nanti adanya olah pikir kaitannya ke sana, ada olah hati, ada olah rasa, dan ada olahraga di sini untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi, Bapak Ibu. Yang selanjutnya di sini dimensi profil lulusan. Jadi kita bangsa Indonesia itu kan di Pancasila juga di sini, dan selalu nanti di setiap
Walaupun saya pikir keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu selalu ada. Di, profil pelajar Pancasila pun, di kurikulum sebelumnya itu muncul ini, dan sekarang pun, tetap muncul gitu kan. Dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan, keyakinan kita sebagai, warga negara Indonesia itu harus ke arah sini yang paling utama, gitu. Jadi kita, meyakini akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini keluargaan. Di sini individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma, memiliki kepedulian tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Nah, ini kebinekaan global juga masuk ke sini keluargaan. Seperti itu. Selanjutnya penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas, individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Selanjutnya, kolaborasi. Di sini individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk menciptakan tujuan bersama melalui pembagian pelajaran dan tanggung jawab. Nah ini merupakan bagian dari, proses, kemampuan untuk pembelajaran abad 21 ya, penalaran kritis, kreativitas, terus kolaborasi, komunikasi, seperti itu. Komunikasi saya, loncat dulu, yaitu individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi, baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, selanjutnya kemandirian sebelumnya pun di profil pelajar Pancasila itu sudah kita munculkan, di mana individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya, ini ada kesehatan, yaitu individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih tadi, ya seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat ke framework-nya, yaitu kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, ini pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini, kita melihat adanya nanti proses dimensi profil lulusan peserta didik kita, murid kita, siswa kita. Seperti itu, yang tadi ada 8, yaitu adanya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, penalaran kritis, kolaborasi. Nah, ini nanti dimensi profil lulusan peserta didik kita inginnya seperti ini, dengan adanya pembelajaran mendalam, dengan adanya pendekatan dari pembelajaran mendalam. Selanjutnya, prinsip pembelajarannya itu ada tadi bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, seperti itu. Berkesadaran, mindful, sadar kesadaran diri kita itu bagi proses untuk mempelajari suatu hal yang baru, tentu saja di bidang geografi. Selanjutnya nanti pengetahuan yang baru itu akan menjadi bermakna, gitu itu. Karena kita selalu belajar ini untuk di kehidupan sehari-hari. Kan kita sudah terbiasa itu ya Bapak Ibu guru geografi. Termasuk saya pribadi pun demikian gitu. Selanjutnya nah dari pengetahuan yang mereka miliki di kelas itu timbul adanya menggembirakan, proses joyful. Jadi proses menggembirakan itu mereka bergembira, mereka merasa bahwa oh ini ada pengetahuan baru, saya paham nih, saya sudah belajar ini. Nanti saya bisa bawa nih ke lingkungan hidup di kehidupan sehari-hari gitu, di masyarakat dan sebagainya. Anak didik kita paham gitu, seperti itu. Dan akan mengingat pada saat nanti setelah lulus seperti itu. Selanjutnya pengalaman belajar, nah, ini yang terpenting. Jadi kita guru bagaimana membentuk tadi scaffolding dari mulai memahami, nanti mengaplikasinya bagaimana, dan merefleksi.
Jadi kita sudah beberapa tahun kebelakang kita sudah terbiasa dengan itu, adanya refleksi, adanya feedback atau umpan, balik ya Bapak Ibu ya. Nah ini merupakan pengalaman belajar mereka di kelas. Oke, selanjutnya ke kerangka pembelajaran yang tadi. Jadi, kita, bagaimana di sini lingkungan pembelajarannya yang dilihat, ada lingkungan belajar fisik, ada, lingkungan belajar non-fisik, seperti itu. Jadi nanti kita melihatnya, di sini itu ada lebih ke bagaimana mereka dari, segi, cara prasarananya dilihat, terus bagaimana nanti mereka bisa kreatif, untuk non-fisik ya, bisa kreatif dalam pembelajaran, bisa lebih, berkreasi, berpikir kritis, dan sebagainya. Nah, itu untuk rangka pembelajarannya. Selanjutnya ada praktik pedagogis kita sebagai guru, bagaimana kita bisa mengelola itu, pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah, ini ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini sudah kita terapkan juga di sebelumnya ya, di PL5 itu kita, ada pembelajaran ini berarti kita harus kolaborasi dengan siapa, gitu. Misalnya, dengan, eee terkait dengan pembelajaran kewiraan, kita, mendatangkan langsung, orang-orang yang, eee, sangat qualified di bidangnya, seperti itu. Terus, nanti ada, kegiatan apa lagi, kita ngundang siapa, seperti itu. Nah, ini kemitraan pembelajaran, itu diteruskan Bapak Ibu. Selanjutnya ada pemanfaatan digital. Nah, ini di pemanfaatan digital pun, kita mulai adanya, Recording in progress. Baik, Bu Siti Apipah, mohon maaf terlempar ya? sepertinya iya kendala jaringan, Bu, ya? Iya iya. Iya, Bisa diulang lagi dari apa, mungkin Pak Bayu bisa membantu saya? oke. Tadi sampai proses mana? Ini tayangan yang, apa namanya, yang siklus itu, Bu, kerangka kerja, Oh, iya. kerangka Oh, siap kerangka kerja. siap. Iya, mungkin bisa lebih diefektifkan lagi mungkin, Bu, sekitar 5 menitan lagi kita akan Oh, berganti siap, materi. Banyak, Bu. gitu. Nah, sampai sini ya, Bapak, langkah kerja tadi, terus ke pengalaman belajar sudah terlihat lagi slide-nya? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke oke. Nah, ini, kita langsung saja ke taksonomi Solo ya, Bapak Ibu. Taksonomi Bloom di sini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau taksonomi, Solo itu mulai dari prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan berbagai. Kalau taksonomi Bloom mengingat, memahami, menganalisis, menerapkan, mengevaluasi, mencipta. Nah, ini untuk di pembelajaran mendalam ini belajar, ini itu mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi di sini, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, peserta didik perlu memiliki pemahaman yang tepat tentang fotosintesis. Nanti peserta didik dapat memberikan definisi fotosintesis, misalkan peserta didik dapat menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis. Peserta didik menunjukkan pemahaman tentang proses fotosintesis. Peserta didik dapat, di akhir itu peserta didik dapat memahami penerapan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas. Oke, itu sedikit. Selanjutnya yang tadi di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat dari mulai awal mengingat untuk taksonomi Bloom, untuk solonya bagaimana, dan untuk di pengalaman belajar mendalamnya seperti apa. Ini yang paling penting catatan pertama, desain pembelajaran deep learning memperhatikan aspek kerangka pembelajaran
lingkungan pembelajaran praktis pedagogis, digital kemitraan, pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi, solo taksonomi, prinsip belajar mindful, meaningful, dan joyful, kompetensi pedagogik dan profesional, dan yang poin 4 yaitu dimensi lulusan profil, yaitu 8 dimensi profil. Nah, di sini catatan yang kedua siklus pembelajarannya. Di sini ada perencanaan pembelajaran, siklusnya ke pelaksanaan pembelajaran dan ke asesmen pembelajaran, refleksi dan umpan balik tentu saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merencanakan pembelajaran dan asesmen RPP atau modul ajar. Nah, ini disusun dengan desain backward, apa yang ingin dicapai, lalu mundur ke bagaimana menilai tujuan dan menentukan tujuan. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang mau dicapai, di sini bukti peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran, bagaimana peserta didik dapat mencapainya. Tujuan pembelajaran, asesmen langkah pembelajaran. Nah, ini merencanakan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, asesmen di sini untuk pendekatan deep learning di sini, kita guru bisa merencanakan dimulai dengan perumusan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen dikembangkan sesuai tujuan. Yang ketiga, perhatikan pula karakteristik siswa kita, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen. Selanjutnya, ini contoh dari perencanaan pembelajaran mendalam. Ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan ada asesmen. Seperti itu. Nanti kurang lebih seperti ini, Pak Bayu. Ada identifikasi, nanti dipilih, dan sebagainya. Ada desain pembelajarannya, ada pengalaman belajar, dan ada asesmen. Terima kasih, Pak Bayu. Sudah masih ada waktu, Pak Bayu? Oke, masih ada Bu, 1 menit lagi. Oke. Jadi kita refleksi dari pembelajaran mendalam. Jadi yang perlu Bapak Ibu guru ingat bahwa pembelajaran mendalam ini bukan suatu kurikulum hal yang baru, tapi itu merupakan pendekatan pembelajaran kita nanti di kelas. Nah, ini yang penting nanti bukan ada yang mau bahas ini ya, nanti kaitannya. Tentu saja nanti ada juga kaitan dengan materi Ibu Eva ya, mulai dari identifikasi desain pembelajar, pengalaman belajar, dan asesmennya untuk best practice-nya. Yang perlu diingat itu ini satu arah tadi, ini catatan-catatan yang saya bold ya, terkait desain pembelajaran deep learning itu ada kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip belajar, dimensi lulusan profilnya. Itu Bapak Ibu catatan saya 2 ini. Siklus pembelajarannya seperti ini. Terkait materi untuk deep learning, kita menelusuri tadi apa sih itu deep learning seperti itu. Terima kasih Pak Bayu. Sudah. Oke, terima kasih Bu Siti Atipah dan Pak Jria atas pemaparannya yang inspiratif dan informatif. Dan seperti yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, kita konsepnya hari ini akan bersifat paralel. Jadi untuk sesi tanya jawab nanti kita akan sisipkan di akhir dari presentasi setelah kedua pemateri kita menyampaikan informasinya. Namun sebelum saya sampaikan atau sebelum saya persilahkan untuk pemateri kedua, kita berikan aplaus dulu untuk pemateri kita yang pertama dari Bu Siti Atipah Narpajeria. Terima kasih atas keikhlasan informasinya, Bu. Maka untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kita yang kedua, Ibu Rosmalia Epa MPD, untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu Rosmalia Epa, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jelas Bu, jelas. Aman, jelas Bu. Lanjut Bu. Dilanjut Bu.
Belum keluar, Bu.
Recording in progress.
Oke, oke.
Recording in progress. Recording in progress. Seminar dengan melalui konsep webinar. Nah, ini jaringan adalah hal yang paling rumit kita prediksi dan kadang-kadang perbedaan sinyal juga kadang sulit untuk kita analisis sih. Baik, Web, apakah sudah hadir di room meet? Ada Bu, untuk saat ini. Tadi sempat terkendala tidak ada, maka dilanjut kurang lebih sekitar 3 menitan lagi Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semua, kedua pemateri kita telah menyelesaikan sesi presentasinya. Namun sebelum itu, mari kita berikan aplaus untuk pemateri kedua kita. Baik, Bapak dan Ibu, pertama terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Afifah Nur Fajriah dan Ibu Rosmalia Epa atas pemaparan presentasi yang telah disampaikan yang begitu informatif dan inspiratif. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Kemudian bagi Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikannya melalui konsep Bapak Ibu